Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Ikhwati al-ahibba, a'azani Allah wa iyyakum. Ba'da subuh ini dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah, kita dimudahkannya untuk melaksanakan kegiatan ba'da subuh setiap Sabtu pagi kajian. Dan untuk itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, puja-puji yang tidak terhingga yang banyak hanya pantas kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca, mentadabburkan surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah, surat yang sering dibaca juga di sini oleh beberapa imam. Maka surah ini saya pilih untuk jadi bahan kajian kita. Yang kedua, surah ini kajiannya melanjutkan surah Ad-Duha. Kalau secara asbabun nuzul, surah Ad-Duha itu turun surat yang ke-11 ya. Maka surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah ini turun sesudahnya, turun sebagai surat yang ke-12. Jadi masih awal-awal keberadaan Nabi di Mekah ya. Jadi dia berturut-turut. Inilah satu-satunya surah yang menurut penulisan surahnya itu berurutan ya, dari Ad-Duha kemudian Al-Insyirah, kan gitu secara penulisan ya. Dalam Al-Quran Ad-Duha itu surat yang ke berapa? 93. Al-Insyirah 94. Nah, Ad-Duhanya 93. Dia berurutan. Sementara kalau menurut asbabun nuzul, Ad-Duha itu yang ke-11, Al-Insyirah itu yang ke-12. Jadi Ad-Duha itu kan sebelumnya Al-Lail ya, ada Al-Fajr, Al-Lail, Asy-Syams dan seterusnya. Baik, kita baca dulu ayatnya, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Terjemahannya lebih kurang, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Maksudnya kami, Allah telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizra, dan kami telah menanggalkan, melepaskan darimu wizra, bebanmu, apa yang membebani kehidupanmu ini. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, yang memberatkan selama ini punggungmu. Jadi tempat memikul itu menjadi sangat berat
selama ini, dan itu yang telah Allah lepaskan. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah meninggikan, mengangkat untukmu wahai Muhammad dzikra, penyebutanmu, namamu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau wahai Muhammad telah kembali kosong, maka segeralah mencari kesibukan yang lain, mencari amalan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah Tuhanmu hendaklah engkau berharap pertolongan, berharap kemenangan. Khotil ahibba, kita lihat kajian ini surah Al-Insyirah, jadi sebutannya Al-Insyirah. Tapi banyak juga yang menyebutnya surah Alam Nashrah. Insyirah itu dari kata-kata syaraha, yashrahu, maka isimnya itu asyarah, maka dia disebut juga as-surat asyarah atau Al-Insyirah. Insyaraha yansyarihu insyirahan, itu artinya menjadi terbuka luas. Insyirah. Wa hiya tatahaddath kasabiqiha suratul duha an makanatir rasul al-jalilah wa maqamihi ar-rafi' inda Allah. Wa hadhihi surah ma'a suratid duha durratani yatimatani ghaliyatani, kama qala ba'du ulama salaf lamma fihima min al-hikam wal ma'arif wa ni'am wal ala. Wa lamma nazalat surah ad-duha kabbara Rasulullah farhan binuzulil wahyi alaih ba'da fatratil inqita' wa sara takbir sunnatan min nihayati surat ad-duha ila akhir Quran. Surah Isra ini surat yang diturunkan di Mekah, berbicara tentang hal yang sama dengan surah sebelumnya, yaitu surah ad-duha, yakni mengenai tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan beliau di sisi Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sosok manusia yang ditinggikan. Sebagaimana dalam surah ad-duha dibicarakan tentang asalnya Nabi dalam keadaan yatim, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan tidak punya apa-apa, lalu kemudian Allah angkat, Allah selamatkan beliau. Maka surah Al-Insyirah ini kembali mengingatkan beliau tentang berapa banyak sudah yang Allah telah berikan kepada beliau, sampai saat ketika beliau mendapati surah Al-Insyirah ini turun dalam keadaan ketika kaumnya, beliau sendiri sedang dalam keadaan tertekan yang luar biasa. Kaum kufar Quraisy semakin berupaya untuk mengintimidasi, ya, berbuat sesuatu yang menakutkan untuk melemahkan keimanan Nabi dan para sahabat. Itu yang harus kita lihat. Namun ketika turun surat ad-duha, waktu itu Nabi menjadi lebih bergembira, lebih bersyukur, karena beliau adalah sosok yang terpilih, dan beliau merasa tidak ditinggalkan oleh Allah. Setelah cukup lama wahyu tidak turun, turun surah ad-duha, beliau merasa Allah begitu sayang kepadanya. Nah, dalam surah Al-Insyirah ini berlanjut kegembiraan Rasulullah dengan informasi yang Allah sampaikan kepada beliau tentang siapa beliau lebih lanjut. Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad, menjadi dada yang lapang selapang-lapangnya.
Kita akan lihat lebih lanjut. Alam nashrah laka sadrak. Ini dalam bahasa Arab disebut istifham yuqsadu bihi at-tadhkir wa taqrir. Memang merupakan kalimat tanya. Bukankah? Apakah tidak? Nah itu. Asalnya a itu apakah? Lam tidak. Apakah tidak kami bukakan, kami lapangkan? Maka kalimat tanya di dalam ayat ini sebetulnya mengandung makna at-tadhkir wa taqrir, yang mengandung makna mengingatkan dan memastikan. Mengingatkan Nabi dan memastikan bahwa engkau adalah sosok yang lapang dadanya. Wal i'tiraf bil fadli wal in'am, sekaligus merupakan info dari Allah atas pengakuan Allah kepada beliau bahwa beliau adalah sosok yang punya keutamaan, punya banyak kenikmatan dalam kehidupan ini. Boleh diartikan lebih lanjut, syarahna laka sadraka ya Muhammad. Kami lapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu ini. Dada ini kan simbol kalau kita dada lapang, bernafas itu lapang, bernafas itu mudah. Secara fisik itu kalau dada kita lapang, itu bernafas itu lega. Sementara kalau dada itu sempit karena beberapa penyakit atau apa yang kita lakukan yang membuat sempit dada secara biologis pun, maka bernafas pun susah. Misalnya orang terlalu banyak merokok misalnya, orang terlalu banyak minum minuman bersoda misalnya, orang apalagi ya, hal-hal yang dia lakukan membuat dadanya itu sempit. Sempit itu jadi ada susah napas. Itu secara biologis. Tapi makna dalam ayat ini bukan hanya biologis. Syarahna laka sadraka ya Muhammad bil huda wal iman. Kalau buat konteksnya Nabi, kami lapangkan dadamu wahai Muhammad dengan petunjuk, dengan keimanan. Wa nawwarnahu bi anwaril ma'rifah al ilahiyah, dan kami sinari dadamu itu ya dengan nur-nur ma'rifah ketuhanan, ma'rifah ilahiyah, kedekatan dirinya kepada Allah. Bi'inzali hadzal Qur'an, dengan turunnya Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad, tafaddulan 'alaika minar rahman. Ini merupakan satu kelebihan yang paling berharga yang Allah telah berikan kepadamu dengan adanya Al-Qur'an. Allah Tuhanmu yang telah mengkaruniakan nikmat yang besar ini. Al-alif lil istifham wal lam lin nafy. Asal bahasa Arab itu begitu. Alif itu lil istifham, bertanya apakah, adakah. Lam itu meniadakan. Maka artinya adalah apakah tidak. Kalau kita bahasa Indonesia menjadi bukankah. Nah, itu begitu. Artinya ini sesuatu yang sudah pasti Allah berikan kepadamu, yaitu dada yang lapang. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengomentari ayat ini mengatakan alam nashrah laka sadrak, kata beliau, yakni amma syarahna laka sadraka ayu nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Kata Ibnu Katsir, kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu. Kami sinari dadamu itu. Kami jadikan dadamu itu begitu luas. Kami jadikan dadamu itu begitu merekah, siap untuk menerima apapun dari kami. Dan dada yang wasi'an, yang lebar, luas ya. Seperti ayat dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan memberikan kepadanya petunjuk kebaikan ini, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi kita ini, kalau Allah inginkan kebaikan pada diri kita, Allah jadikan hati kita itu lapang menerima perintah-perintah Allah itu. Salat
puasa, zakat, haji, kita melaksanakannya dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan lagi. Itu kepada diri Nabi katakan begitu. Bagaimana membuat dada ini lapang? Dada itu lapang kalau buat Nabi itu dikatakan Nabi itu dadanya lapang kalbi'r, seperti sumur. Sumur itu dalam dan dia memberikan manfaat dengan memberikan air yang dibutuhkan. Dadanya Nabi diibaratkan seperti sumur itu karena begitu luas. Dan sumur itu kalau kita mau membuat sumur, ini orang-orang dulu itu kalau air kan sumur pakainya. Nah, kalau sekarang kan gampang aja kita pakai mesin. Sumur itu untuk menjadi air dan mata air keluar dengan mudah, itu ada yang harus diangkat dulu. Batu diangkat, tanahnya digali, beban yang ada semua dikeluarkan dulu, dikeluarkan. Baru dia jadi sumur. Bukan langsung tiba-tiba jadi sumur. Diangkat dulu. Orang dulu itu begitu, diangkat batu. Ada apa lagi sih, diangkat semuanya. Supaya dia jadi berlubang. Dan terus digali ke dalam sampai ketemu mata air. Nah, dada Nabi oleh Allah dilapangkan. Dilapangkan itu artinya Allah yang membuat dia lapang, bukan dia sendiri. Allah lepaskan dari diri Nabi itu penyakit-penyakit hati. Makanya bunyi ayat berikutnya adalah wa wada'na 'anka wizrak. Kami tanggalkan dari dirimu wahai Muhammad wizrak, bebanmu. Wizr itu dalam bahasa Arab al-wizru, al-wazirah, sama. Wizrah, beban, asal katanya dulu al-wizru itu ada yang mengartikan, ahli bahasa itu dalam kitab Lisanul Arab diterangkan itu seperti gunung. Asalnya itu wizr itu gunung. Salah satu nama jabal gunung itu adalah wizr. Gunung itu besar, berat, kan gitu ya. Pasti nggak ada yang bilang gunung itu kecil gitu. Gunung itu berat, besar. Nah, wizr itu, kata-kata wizr itu kira-kira seperti gambaran gunung itu yang berat, yang besar itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dosa itu seperti wizr. Makanya ada bunyi ayat alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang nanti di akhirat kita tidak akan memikul beban, maksudnya kesalahan dan dosa yang dibuat oleh orang lain. Kita tidak akan memikul dosa si A, si B, tidak. Kita akan memikul dosanya kita masing-masing. Tentu saja ada tahapan, katakanlah seperti seorang suami, seorang pemimpin, bebannya baru individu setelah beban sosialnya ditunaikan. Katakanlah seorang suami, kalau dia sudah ngajarin istrinya, sudah ngajarin anaknya, maka dia baru tanggung beban sendiri. Seorang pemimpin, kalau dia sudah memimpin rakyatnya dengan baik, maka dia baru memikul bebannya sendiri. Tapi kalau rakyatnya tidak dipimpin dengan cara yang baik, maka beban rakyatnya pun ada yang dia pikul. Nah, itu kata-kata wizr. Allah katakan alladzi anqadha dhahrak. Allah tanggalkan, Allah lepaskan dari dirimu wahai Muhammad yang membebani dirimu. Itu dalam Al-Qur'an alla tazir wazir wizra ukhra itu disebutkan adalah maksudnya dosa. Dosa itu membebani. Dosa itu memberatkan sebetulnya. Kalau kita tahu setiap satu dosa yang kita buat jadi 1 kilo batu di punggung. Ini punggung ini sudah berapa kuintal, berapa ton ada di pundak kita ini. Kita buat jadi 1 kilo batu di sini. Bayangkan
Di pundak ini sudah berapa kilo, kita nggak bisa jalan. Kira-kira gambarnya begitu orang. Kalau dia sudah banyak beban maksiatnya, maka dia akan berat untuk ke masjid, akan berat untuk ngaji, akan berat untuk bersedekah, akan berat untuk beramal saleh. Karena dibebani, ditahan. Nah ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah katakan diangkat semuanya. Allah angkat beban Nabi, katakanlah penyakit-penyakit hati, ria, sombong, takabur, penyakit iri hati, dengki, penyakit emosi berlebihan, penyakit sedih berlebihan juga, penyakit yang mudah terkekeh-kekeh, tertawa tanpa sebab, ya, kecuali yang disyukuri sebagai karunia Allah. Itu Allah angkat dari diri Nabi. Jadi Nabi itu nggak punya penyakit-penyakit hati itu, dendam, marah berlebihan, emosi berlebihan, kasar, ya, sombong, ria, itu sudah Allah angkat. Itu yang disebut alladzi anqadha dhahra, Allah angkat. Darahnya jadi lapang. Sumur itu kayak tadi gambaran hati Nabi seperti sumur. Itu kalau makin diangkat batunya, makin dikeluarkan isinya itu sumur, itu airnya makin bening, makin jernih. Diangkat semuanya kotorannya. Kita juga begitu manusia. Ini Nabi. Buat kita juga begitu sebetulnya. Ya. Ayat ini memang turun untuk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berarti itu tidak menjadi pelajaran buat kita. Jangan salah paham. Ya. Wah, itu ayatnya buat Nabi. Tidak. Allah bicara kepada Nabi, penggambarannya kepada kita. Karena situasi itu waktu itu Nabi sedang dalam tekanan yang luar biasa. Baru-baru dakwah, baru 11 ayat turun. Nah ini ayat yang ke-12, surah yang ke-12. Jadi alladzi anqadha dhahra, yang membani pinggung beliau. Baca ayat ini hati-hati, ya. Wa wada'na 'anka wizra. Wa wada'na 'anka, ini huruf ain. Allah tanggalkan 'anka, darimu. Tapi kalau ayat yang ketiga alladzi anqadha. Anqadha itu alif. Alladzi anqadha, karena alif sudah itu boleh dibaca panjang. Alladzi anqadha. Anqadha. Kalau yang tadi wa wada'na 'anka. Kalau wada'na 'anka enggak boleh dibaca panjang. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizra. Langsung cepat. Wa wada'na 'anka wizra. Ain. Alladzi, ini boleh dipanjangin. Anqadha dhahra. Allah yang membuat beban yang ada dalam dirinya itu semua terangkat, ya. Yang membuat beban. Kata-kata anqadha, kita lihat ini sedikit dalam bahasa Arab. Anqadha itu kata-kata naqad, al-inqad. Al-inqad itu dalam bahasa Arab asalnya adalah, kalau bapak-bapak tahu tukang yang memikul, sekarang kan tukang pikulan udah hampir nggak ada ya. Semua tukang pakai dorongan, ke motor lagi sekarang. Sepeda, motor, dorongan. Dulu orang dagang itu pakai pikulan. Tahu kan pikulan? Orang dulu, kakek-kakek saya dulu begitu, Pak. Hidupnya itu cuma ada kebun aja di rumah, ya. Dia makan dari situ. Sisa yang dia makan karena masih banyak, dia bawa ke pasar untuk dia jual. Ya, jadikan beras, jadikan apa? Karena di kebun nggak ada beras. Beras adanya di sawah, kan gitu. Nah, orang yang punya beras juga jual berasnya di pasar, dapat duit buat beli hasil kebun. Tukeran itu jadinya. Dulu kehidupan sederhana aja tuh begitu. Yang punya beras jual beras biar dapat hasil kebun, yang punya kebun jual hasil kebun biar dapat beras makan. Atau yang satu punya sapi, ya, punya kambing, kambingnya disembelih, dijual daging. Yang satu jualan lagi, kambingnya, sapinya itu bukan diternak
diambil dagingnya, tapi diambil susunya. Ada yang jual susu. Dulu kehidupan itu sederhana. Kayak orang-orang dulu tuh sehat-sehat, karena nggak ada makan mie instan. Makanya itu tadi, langsung beras, langsung hasil kebun, hasil sawah, langsung hasil tani. Bayangkan coba, makannya daging langsung, susu, semuanya sehat-sehat. Dan anaknya jadi banyak-banyak, 10, ada yang 15, ada yang 8. Oh sekarang anak-anak paling 1 anaknya, 2 aja udah banyak, begitu. Karena dia punya sperma, air mani itu udah habis itu, nggak bisa punya anak banyak. Atau ada yang lagi yang membatasi diri, ya, pakai alat-alat bantuan kontrasepsi macam-macam biar anaknya 2, karena takut miskin, takut anaknya nggak dikasih rezeki sama Tuhan. Padahal tidak. Omongan orang dulu itu betul, Pak. Banyak anak banyak rezeki, itu betul sebetulnya, karena itu berangkat dari pengalaman. Begitu anaknya lahir yang ketiga, dia punya rezeki lain. Begitu anak lahirnya keempat, yang kelima, kebunnya bertambah, hasil dagangannya jadi lebih mahal. Nah, saya ngasih pelajaran tentang ini, dagangan tadi dibawa dipikul. Orang kalau pikul itu ada suaranya, kan gitu kan kalau pikul, ada suara dikit. Nah suara itu imqot, itu artinya dalam bahasa Arab. Dhahrab yang membuat beban itu begitu beratnya, saking beratnya jadi bunyi. Itu begitu. Nah itu Allah lepaskan dari diri Nabi. Jadi Nabi itu betul-betul ringan sudah, nggak ada dosa. Makanya beliau disebut maksum, karena begitu ada kesalahan dan dosanya langsung Allah hilangkan. Jadi beliau nggak sempat berdosa. Kalau kita berdosa menempel, tapi juga bukan berarti tidak bisa hilang. Tolong diingat, kita pun bisa seperti Nabi, dosa segera hilang apabila diiringi dengan istighfar, diiringi dengan kata Nabi atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat dengan perbuatan amal soleh yang lain, dengan perbuatan kebaikan hasanah. Maka perbuatan hasanah yang kita lakukan sesudah perbuatan dosa itu akan menjadi penghapusnya, di-delete, dihapusin. Itu begitu. Nah, Nabi otomatis di-delete oleh Allah langsung, ya. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami, kata Allah berikutnya, angkat penyebutanmu, dzikra, namamu, penyebutanmu. Nah, ini Allah angkat. Wa rafa'na laka dzikrak ay rafa'na qadraka au a'layna sya'naka fid dunya wal akhirah bihadha syaraf al-'azim, syaraf iqtiran ismika bismillahil 'azim. Allah tinggikan, Allah angkat penyebutan nama Nabi itu karena Allah muliakan beliau dunia akhirat. Bersama dengan penyebutan Allah selalu ada penyebutan Nabi. Kita aja kalau buka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, nama Nabi disebut. Ini penyebutan besarnya Nabi, ya, di hadapan Allah. Tapi sebetulnya itu kajian klasik, ya, yang menerangkan nama Nabi disebut selalu bersama dengan nama Allah. Itu makna wa rafa'na laka dzikra. Tapi sebetulnya tidak hanya itu, lebih dari itu, ya. Allah katakan wa rafa'na laka dzikra, penyebutanmu itu kami tinggikan, ya, penyebutan namamu ini wa rafa'na laka dzikra itu mengandung makna yang lain. Di antaranya adalah bahwa sampai hari ini tidak ada siapapun manusia yang menulis tentang diri Nabi, katakanlah sekalipun non muslim, sekalipun orang kafir, kalau dia membuat tulisan tentang Nabi, selama dia objektif,
pasti orang itu akan menemukan kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi, kelebihan Nabi dari manusia yang lain. Jadi orang kafir kalau menulis tentang siapa Muhammad, tapi dia menulisnya objektif, tidak ada tendensi membenci Nabi, maka tulisannya pasti objektif. Seperti contoh, ya, Michael Hart yang menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka nomor 1 nama tokoh yang berpengaruh di dunia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart itu non muslim, orang kafir, tapi dia menulisnya objektif. Nah itu ketemu nama Nabi. Nah, maksudnya di situ. Kelebihan Nabi itu di situ. Dan Nabi itu menjadi inspirasi buat kita semua umatnya, bahwa beliau ini adalah contoh, ya, yang baik buat kita. Betapa kehidupan beliau kalau kita pelajari dan kita coba ikuti, itu akan memberikan manfaat besar buat kehidupan kita sendiri. Saya contohkan sederhana. Misalnya, dalam hal sederhana aja, minum. Bismillah. Nabi kalau minum itu seteguk. Bismillah. Alhamdulillah. Itu seteguk. Dan ternyata ini berimplikasi pada kesehatan. Orang yang kalau minum gelek, apalagi udah usia lanjut, itu bisa tersedak. Maka Nabi ajarkan minum yang baik itu adalah sedikit-sedikit. Bismillah. Bukan gelek. Itu bisa orang tersedak. Dan Nabi bilang, la tanaffas fil ina, jangan bernafas di minuman ini. Kalau kita minum gelek, nafas kita ini keluar masuk ke dalam gelas, dan itu kotor. Padahal kita mengeluarkan CO2, mengeluarkan kotor. Yang kita perlukan O2, udara yang bersih. Maka minuman yang betul itu adalah bismillah. Lagi bernapas, gelas sudah nggak ada, itu jadi bersih. Wala tanfukhu fihi, kata Nabi, jangan tiup. Ini ajaran Nabi, Pak. Buat bapak minum kopi, minum teh yang panas, jangan ditiup. Kita kan suka ini gelas misalnya, mau minum kita tiup, biar dia adem, baru kita minum. Tidak, Nabi tidak biarkan itu terjadi. Paling beliau seruput, begini maksudnya seruput. Sedikit-sedikit diseruput itu namanya. Bukan ditiup. Karena kalau ditiup sama juga kayak tadi bernafas, lebih kotor lagi. Ya, saya bilang berulang ini. Kalau kita beli teh botol di warung, pakai plastik dibuka sama yang punya warung. Kemudian karena susah, dia tiup, baru dituangin teh botolnya. Mau minum nggak, Pak? Mau minum nggak? Nggak mau, kotor. Kita pun juga sebetulnya kotor, tapi kita anggap punya kita sendiri, nggak apa-apa kan gitu. Padahal kotor dia. Itu berimplikasi pada kesehatan. Nabi makan bilang, ma'akulu muttaki'an. Aku nggak pernah makan itu begini, senderan. Nabi nggak pernah makan senderan. Minum juga nggak pernah senderan. Kalau makan minum Nabi begini. Ya. Karena ini mempersempit lambung. Kalau kita makan begini, lambung itu terbuka lebar. Maka kalau kita makan diisi semua. Begitu selesai makan, nggak bisa bangun, kekenyangan. Longgar, semuanya diisi makanan. Makanya suruh makan itu begini. Lebih bagus lagi ada sunnahnya begini, Nabi angkat dengkulnya, ini diangkat. Ini supaya sepertiga terisi makanan, sepertiga terisi minuman, sepertiga buat bernafas. Kalau kita makan senderan, apalagi makan tiduran, semuanya masuk lambung, semuanya masuk perut. Nah itu yang bahaya.
Ini contoh-contoh sederhana. Jadi Nabi itu ngajarin sesuatu yang ternyata berimplikasi kepada kita sehat. Kita tinggalkan ayat 4. Warfa'na laka dzikrak, bersama Nabi kami sebutkan nama beliau itu. Jadi banyak pengertiannya luas. Jadi Nabi itu selalu kita ingat. Kita baca alhamdulillah, selalu baca Nabi, baca sholawat ya, selalu untuk keutamaan kita dalam berdoa dan lain-lain. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Terjemahannya adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat yang pertama, ayat yang kelimanya berbunyi fa inna, maka. Jadi setelah Allah terangkan, kamu, aku sudah mudahkan, aku sudah lapangkan hatimu, aku sudah angkat bebanmu, aku sudah jadikan namamu disebutkan bersama dengan namaku, ditinggikan derajatmu. Maka sekarang kalau engkau dalam kesulitan, engkau dalam kesusahan dalam perjuangan dakwah ini, maka kata Allah, makanya bunyi yang pertama pakai fa. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan diulangi tanpa kalimat waw. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat 6 itu begitu. Makanya nggak boleh bacanya pakai wa. Keliru. Kalau ada orang baca pakai wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, itu keliru. Yang pertama pakainya fa bukan waw. Fa inna ma'al, karena dia merupakan inti dari tujuan Allah menerangkan tentang ayat-ayat sebelumnya, diinformasikan Nabi begini, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan dua kali disebut inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mengomentari ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan begini, lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Li'anna nakirah idza u'idat kanat ghairul ula. Ya, li'anna nakirah idza u'idat kanat ghairul ula. Wal ma'rifah idza u'idat kanat nafsul ula. Maksudnya begini. Perhatikan baik-baik ini kalimatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Al usri yang artinya kesulitan pakai isim ma'rifah alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra enggak ada alif lamnya. Yusra dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Karena ini bisa menjadi yusrun, bisa menjadi al yusru, atau yusron atau al yusra. Sementara al usri itu pakai isim ma'rifah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah tafsir ya, salah satu yang diajarkan oleh Ibnu Abbas tadi ini adalah apabila dua kalimat diulang, kalau itu isim ma'rifah, maka maknanya adalah sama. Tapi kalau dua kalimat diulang itu isim nakirah, maka sesuatu yang berbeda. Nah, ini kaidahnya. Jadi ketika Allah sebutkan fa inna ma'al usri, ketika engkau mendapatkan kesulitan ini wahai Muhammad, maka bersama kesulitanmu itu ada kemudahan. Inna ma'al usri, ketika engkau dapat kesulitan ini, masih kesulitan yang sama. Ya, kita umat Islam di Indonesia sekarang ini atau umat Islam tanah di dunia ini sedang prihatin dengan saudara-saudara kita di Gaza sana, Palestina. Kesulitannya itu aja. Kemudian setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kemudahan yang datang di kalimat kedua mengandung makna kemudahan yang berbeda. Kemudahan yang lain. Yang satu, kemudahan itu kita lolos dari kemelut. Yang satu, begitu lolos dari kemelut, kita dapat kebun, dapat sawah, dapat kemenangan, dapat yang lain lagi. Itu maksudnya. Luar biasa ayat Al-Quran ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab mengatakan begini. Idza shtaddat bikal balwa. Kalau kalian mendapati kesulitan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini, menderita, susah, hampir mau bunuh diri, katakanlah begitu, hampir putus asa kita.
Fafakkir fi alam nasrah, maka renungkan surat alam nasrah ini. Fa'usrun baina yusraini, maka kesulitan itu ada di antara dua kemudahan. Idza fakkartahu tafrah, kalau kalian bisa mengambil pelajaran dari kalimat ini, bersama kesulitan ada kemudahan, maka kalian akan bahagia, kalian akan menang. Jadi kalimat inna ma'al usri yusra, sekali lagi ini diulang dua kali oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Allah menjamin Nabi Muhammad itu pasti akan dapat kesenangan berikutnya, kemenangan berikutnya, kebahagiaan. Memang sekarang lagi sulit, lagi derita. Kayak kita nonton film, di tengah-tengah kalau ada jagoan, ada penjahat, jagoan yang menang, penjahat yang menang, terus penjahat yang menang. Tapi kalau udah di ujung film mau habis, baru yang menang itu jagoan. Awalnya juga jagoan menang, awalnya udah menang ini, terus kalah karena dibikin dramatis film itu supaya orang merasa waduh kalah, waduh jatuh, waduh nggak bisa menang. Kemudian di ujungnya dimenangkan lagi, kan gitu kan? Kalau film-film itu begitu, makanya jagoan nggak pernah mati. Di situ sekaligus pelajaran secara nggak langsung, pembela kebenaran tidak akan pernah kalah. Satu dua bisa jadi yang kalah si fulan, tapi si fulan-fulan yang lain akan Allah menangkan. Boleh jadi sahabat Nabi seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, seperti Abdullah bin Ubaidah, Mus'ab bin Umair, bukan Mus'ab bin Umair. Iya, Mus'ab bin Umair, betul. Mus'ab bin Ka'ab yang terus sama Nabi hidup setelah itu. Itu mereka adalah orang-orang yang tidak melihat kemenangan, tidak melihat Nabi akhirnya menguasai kembali kota Mekah. Mereka gugur, tapi bukan berarti mereka kalah. Kan ada ayatnya, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang itu mati. Tidak, bal ahya'un 'inda rabbi. Mereka hidup di sisi Allah. Jadi mereka cuma mati itu karena untuk pelajaran buat kita yang masih hidup. Itulah manusia, ada yang hidup, ada yang mati. Enggak selamanya dia hidup. Boleh jadi buat dia matinya adalah dalam perang. Tapi ada sosok yang Allah jadikan dalam perang beberapa kali nggak mati-mati. Sudah ditusuk ini, kena tombak dadanya, kena tombak kakinya, pahanya, di lehernya sebagian kena pedang. Tidak mati-mati. Matinya di atas kasur. Siapa itu? Khalid bin Walid, panglima perang Islam itu. Itu nggak mati-mati itu. Udah, kalau dilihat badannya kita sejengkal nggak ada, kecuali ada bekas pedang, bekas tombak, bekas tusukan. Tapi dia matinya di atas kasur. Tapi bukan berarti dia tidak mati syahid, dihitung mati syahid. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan man nawa 'ala syahadah faqad nala 'alaiha wa in mata 'ala firasih. Siapa yang berniat untuk mati syahid dan bersungguh-sungguh supaya mati syahid, makanya dia ikut perang terus, maka dia dapat derajat mati syahid walaupun matinya di atas kasur. Jadi Khalid bin Walid juga matinya mati syahid. Fa idza faraqta, apabila kalian kosong dalam ayat ini bukan barang baru. Faraqta dalam bahasa Arab enggak sama dengan fadhi. Bukan fa idza fadaita, Allah enggak bilang begitu. Fadhi dalam bahasa Arab artinya kosong. Tapi kalau faraqta dia menjadi dikosongkan. Nah, itu jadi gini, seperti air. Kalau saya minum ini habis. Ketika habis itu namanya faraqta. Fansab maka isi lagi. Itu namanya faidah farokta fansab. Asalnya dia terisi, lalu kemudian karena kita manfaatkan dia kosong. Setelah itu isi lagi. Itu maksudnya. Jadi kita asalnya sudah berbuat, sudah beramal. Setelah kalian berbuat dan beramal ini yang baik, lanjutkan dengan amal berikutnya. Lanjutkan dengan amal berikutnya. Jangan puas udah sedekah pagi, udah nggak perlu sedekah lagi. Udah sholat sunnah. Tadi qiyamul lail udah nggak perlu sholat sunnah lagi dan seterusnya, tidak, kosong, kerjakan lagi. Wa ila rabbika farghab, yang penting kepada Allah Tuhanmu kita berharap, ya, mengharapkan rahmatnya, menghindarkan diri dari siksa dan azabnya.
Inilah barangkali kandungan surah Al-Insyirah yang sering dibaca imam, sehingga bapak-bapak kalau lagi sholat berjamaah menghayati ayat ini, sholatnya insya Allah jadi akan bertambah khusyuk. Ya, memang buat Nabi, tapi boleh kita jadikan untuk kita. Bukankah engkau wahai fulan, kami telah lapangkan dadamu, ya, yang selama ini membebani dirimu. Allah angkat dirimu menjadi orang yang baik sekarang. Tadinya kamu pendendam, Allah hilangkan dendam itu. Tadinya kamu orang yang sombong, Allah hilangkan rasa sombong itu. Tadinya kamu orang yang malah dulu pemabuk, Allah hilangkan, kamu nggak jadi pemabuk lagi. Tadinya kamu adalah orang yang suka berjudi, Allah hilangkan itu, kamu nggak berjudi lagi. Tadinya kamu suka main perempuan, Allah hilangkan lagi, kamu udah nggak main perempuan lagi. Karena kamu sudah nikah, maka istrimu saja itulah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kita baca, itu buat kita. Beban itu Allah lepaskan semuanya dan kita siap untuk menerima yang lebih baik. Dan Allah katakan bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan disebutkan di antara satu kesulitan. Berarti mudah, sulit, mudah. Kalaupun diulang kalimatnya tadi, sudah tadi saya terangkan. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, yang satu pakai alif lam, al usri itu isim ma'rifah. Al-usri itu sudah pakai isim ma'rifah. Maka satu saja, semacam itu saja. Sementara yusron isim nakirah, maka dia bermacam-macam bentuk kemenangan dan kesenangan yang akan atau kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan taufiknya kepada kita semua.